wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang sedang hangat. Nampaknya intoleransi di Indonesia masih belum selesai. Bagaimana peran pemangku agama seharusnya dan bagaimana sikap daripada masyarakat beragama dalam menjalani kehidupan beragama. Baik, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, seorang budayawan dan tokoh sekaligus dosen di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Raidika. Selamat datang Bapak, bagaimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sekali lagi isu yang sudah hangat sekali di Indonesia saat ini adalah perusakan gereja atau rumah ibadah yang terjadi di Desa Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang mana terjadi sangat ironis sekali karena mereka melihat semacam bisikan ataupun bayangan lafaz untuk menyerang gereja tersebut karena dianggap mengganggu lingkungan sekitar. Baik, untuk kita mengidentifikasi bagaimana kronologi terjadi, kita akan menyimak videonya. Kita akan simak videonya terlebih dahulu. Akun Instagram yang mengunggah video aksi tersebut adalah @sukabumi_1 pada Sabtu 28 Juni 2025. Dalam video tersebut tampak sejumlah massa merusak bangunan hingga memecahnya. Politikus PDIP Muhammad Guntur Romli mengecam dugaan perusakan gereja tersebut. Guntur menegaskan tindakan semacam itu membuat rusaknya kerukunan umat beragama di Indonesia. Dia juga mengecam adanya salib yang menjadi simbol agama Kristen dijadikan alat oleh massa untuk melakukan perusakan tempat ibadah tersebut. Guntur mengibaratkan jika hal serupa dilakukan seperti lafaz Allah diturunkan dan digunakan untuk merusak sesuatu, maka umat Islam dipastikan akan marah. Ia menilai perbuatan tersebut menyedihkan dan menyakitkan, sehingga Guntur mendesak aparat penegak hukum segera menangkap seluruh pelaku perusakan. Guntur juga menegaskan melaksanakan ibadah di Indonesia sebenarnya tidak perlu izin. Jika memang masih ada permasalahan soal pendirian rumah ibadah, maka warga sekitar seharusnya memfasilitasi alih-alih melarang bahkan melakukan perusakan. Baik pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bersama ya bagaimana kronologi terjadi perusakan gereja di Sukabumi tersebut. Kita mulai daripada landasan dahulu mengenai bagaimana sikap kita dalam beragama seharusnya. Tentu saja kita akan bahas bersama narasumber kita, Mbak Raidika. Bagaimana Pak Raidika menanggapi berita tersebut? Ya, terima kasih Pak Ufa ya atas kesempatannya. Yang pasti segala macam tindak kekerasan itu semaksimal mungkin dihindari ya, semaksimal mungkin dihindari. Bukan hanya masalah konflik terkait peribadatan atau religi, tapi terkait segala hal. Itu sebenarnya kekerasan itu kan satu tindak terakhir gitu ya. Kenapa dia terakhir? Karena tanda keberadaban itu sebenarnya kita menghindari yang namanya kekerasan secara fisik gitu. Di dalam masyarakat yang masih menganut hukum rimba, katakanlah di negara yang bukan negara hukum atau satu wilayah yang belum berdiri satu hukum, atau bahkan mungkin kita katakan hukum rimba gitu ya, itu mungkin tindak kekerasan sangat kuat sekali dan menjadi power dari sebuah otoritas. Tapi kan justru itu tanda sebenarnya daerah itu belum beradab secara baik gitu ya. Kita hari ini di negara-negara modern seperti Indonesia misalnya, kita punya hukum
yang pasti hukum itu dibuat supaya tindak kekerasan secara fisik itu dapat dihindari. Jadi apapun alasannya terkait perusakan gereja ini, sebenarnya itulah tanda kita itu kurang beradab sebenarnya ya, sehingga itu bisa terjadi. Adapun terkait masalah toleransi atau moderasi terkait peribadatan di situ, memang sebenarnya kita juga kadang harus melihat dari berbagai sudut pandang ya. Kadang-kadang memang yang mayoritas mereka punya semacam feel of authority, yang mereka merasa karena kita mayoritas kita bisa melakukan segalanya, sehingga ada semacam hal yang tidak disukai mayoritas, mereka bisa langsung melakukan tindakan semau-mau, misalnya persekusi dan semacam tindakan semacam ini, perusakan katakan rumah ibadah dari teman-teman minoritas. Tapi sometimes kita juga bisa melihat kadang-kadang minoritasnya juga yang mencari panggung, sengaja membuat semacam perbedaan yang sebenarnya itu sangat sensitif tapi nekat dilakukan, karena sebenarnya sepengalaman saya ya, ada beberapa kasus, saya tidak bisa katakan konflik, itu sebenarnya yang memantik justru dari teman-teman minoritas juga. Jadi sometimes kita tuh harus paham sebagai mayoritas kita harus ngapain, dan sebagai minoritas kita juga harus ngapain gitu. Makanya sebenarnya dengan yang kita itu sudah memberikan satu petuah yang sangat applicable kapanpun dimanapun itu ya, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung sebenarnya. Kalau memang tempat itu punya adat istiadat sedemikian, sebaiknya kita ikuti, cari aman, cari damai gitu ya. Karena balik lagi, kedamaian sosial, kedamaian community, keselamatan bersama itu sebenarnya adalah poin daripada ajaran setiap agama. Sehingga tindak kekerasan, perusakan gereja, persekusi ataupun pelarangan ibadah sampai melibatkan kekerasan, itu saya menganggap satu tindakan yang tidak ataupun kurang beradab. Baik, menarik ini. Kita garis bawahi bahwasanya permasalahannya itu bukan di agamanya, tapi masyarakat yang kurang beradab. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Redika tadi, bahwa di Indonesia adalah negara hukum, ya, yang mana perbuatan yang tidak menyenangkan, mengganggu ya, ketertiban umum itu sudah melanggar hukum. Tetapi untuk peribadatan dimanapun itu tidak memerlukan izin ya, kalau kita lihat di situ. Nah, dalam konteks ini perusakan yang terjadi ya sudah merusak nih. Artinya ada hal yang dirugikan. Ya. Kalau kita merusak, misalkan kita memukul orang, pasti orang tersebut rugi secara fisik ya, terluka atau apa. Ini sudah merusak bangunan, rugi secara material, ya, rugi juga secara agamis ya, yaitu merasa tidak dilindungi ya, jadi merasa terancam ya untuk melaksanakan ibadah dimanapun. Nah, menurut Pak Redika sendiri ini, bagaimana seharusnya sikap pemuka agama pada masing-masing ini? Karena hal ini menarik. Yang satu yang merusak rata-rata mayoritas umat Islam, ya, dan yang kena atau yang jadi korban itu adalah umat Kristen ya, tidak dari simbol salibnya itu. Bagaimana seharusnya sikap kedua umat beragama tersebut? Sebenarnya begini ya Pak Alfa, saya mencoba mendudukkan masalah ini itu bukan hanya sekedar masalah kegiatan ataupun masalah keberagamaan, tapi lebih karena masalah keberagamaan. Jadi memang kita itu secara individu, kita itu selalu ingin punya komunitas, karena manusia secara umum ya, kita ini kan dalam istilah sosiologi itu makhluk sosial, zone politikon gitu ya, zone politikon. Walaupun kita secara ya kita mencoba mendefinisikan itu dengan sistem eufemism gitu ya, kita menghalus-haluskan
tafsir dari zon politikon itu sebagai makhluk sosial. Walaupun sebenarnya kita bisa lihat zon politikon itu ada kata politikon, artinya sebenarnya kita itu makhluk yang berpolitik. Makhluk yang berpolitik. Bersosial kita itu adalah berpolitik. Nah, politik itu apa sih kemudian? Politik itu kan satu paham untuk merayu, mempengaruhi orang lain untuk bisa membantu, mensupport sesuatu yang dia cita-citakan gitu ya. Misalnya ya kita punya harapan tertentu, kemudian kita mengkondisikan orang lain supaya memudahkan kita mencapai itu. Nah, ini pula yang membuat kita itu sebenarnya suka berkomunitas. Karena dengan kita punya komunitas, punya kesamaan, misalnya katakanlah komunitas pendukung Liverpool gitu ya. Saya sebagai pendukung Liverpool, ketika saya main dengan teman-teman sesama pendukung Liverpool, saya akan merasa lebih nyaman karena kemungkinan saya selamat itu lebih besar daripada saya nongkrong sama pendukung Real Madrid. Saya bisa dibully habis kalau dalam komunitas pendukung Real Madrid gitu ya. Dan sebaliknya, kalau ada pendukung Real Madrid kemudian ada di dalam komunitas fans Barcelona, itu juga dia akan berada dalam situasi bahaya, minimal kena bully gitu ya, minimal kena cerca gitu. Kalau fans MU saya rasa dimanapun dia akan kena cerca. Nah, ini sebenarnya titik masalahnya. Kita pemuka agama, dia punya komunitas yang mensupport harapan dia. Katakanlah kita nggak bilang ini negatif ataupun positif, karena setiap pemuka agama punya preferensi dan tujuan masing-masing. Ada pemuka agama itu yang berkomunitas dalam rangka dia mencari pahala sebanyak-banyaknya supaya dapat jariah, kemudian dia bisa masuk surga. Ini juga kan politik sebenarnya. Kalau ada juga pemuka agama yang kemudian melindungi jamaahnya, komunitasnya dalam rangka supaya ya dia selamat dalam kehidupan bersosial karena dia bisa ibadah bareng dan semacamnya gitu. Ada juga yang mungkin sedikit agak pragmatis, dia membimbing jamaah supaya dia bisa jual air suci misalnya, supaya dia bisa jual otoritas sehingga dia bisa kalau jual barang bisa lebih laku, kemudian kalau dia di pasar bisa dapat diskon, dapat barang gratis gitu ya. Itu kan semacam politik, zon politikonnya manusia. Nah, ketika datang jamaah dengan membawa simbol yang lain, dengan membawa perbedaan, ini satu ancaman. Ancamannya apa? Ini kalau dia beda dengan komunitas kita, jangankan beda agama, beda firqah sesama muslim katakanlah ya, beda firqah, beda organisasi, sudah ada perbedaan, sama-sama fans bola tapi klubnya beda gitu. Kita akan punya satu semacam defense dalam diri kita untuk dua. Yang pertama, mempertahankan komunitas kita. Yang kedua, bagaimana komunitas lain itu mati sehingga komunitas kita itu yang jaya. Ini sebenarnya naluriah manusia Mas ya. Nah, untuk itu sebenarnya kita perlu yang namanya pemahaman bahwa tidak selalu komunitas lain itu membunuh kita. Tidak selalu ketika ada semacam komunitas yang berbeda dengan kita itu selalu menjadi kompetitor, selalu menjadi saingan. Nah, sometimes kita itu nggak sadar Mas, komunitas lain itu ternyata bukan ancaman. Ternyata komunitas lain itu adalah teman. Justru komunitas lain itu, agama lain itu, etnis lain itu, sebenarnya mereka itu tidak mengancam kita, tapi justru akan mensupport kita. Justru akan terbentuk akulturasi asimilasi. Sometimes itu kita nggak sadar. Kenapa bisa nggak sadar? Pokoknya cuma satu, silaturahim kita kurang. Antar pemuka agama ini nggak baik. Antar pemuka agama nggak baik. Kenapa bisa tidak silaturahim misalnya? Ya mungkin karena setiap pemuka agama baik dari minoritas mayoritas masih punya defense, self defense ataupun communal defense tadi. Nah ini sebenarnya yang perlu diperbaiki dua, pemahaman mereka terkait akulturasi dan asimilasi, bahwa tidak selalu yang berbeda itu adalah ancaman, bisa jadi yang berbeda itu adalah teman dan kita bisa melebur menjadi satu dalam batasan-batasan tertentu. Setelah kita punya pemahaman itu, barulah kemudian kita membuka dialog silaturahim. Ketika Mas Aufa, katakanlah kita bicara dalam urusan etnisitas ya, Mas Aufa orang Jawa, saya orang Sumatera, ketika kita tidak saling kenal, mungkin kita akan merasa masing-masing kita adalah ancaman.
saya dari Sumatera ke Jawa akan menaklukkan Jawa gitu ya, dan atau saya di Jawa akan masalah saya dihabisi oleh orang Jawa nih, saya tidak ada teman nih. Pemikiran seperti itu bisa datang ketika kita tidak berdialog. Tapi setelah kita berdialog, oh ternyata saya bisa berpikir orang Jawa baik-baik, dan Mas Alfa juga akan berpikir, oh ternyata orang Sumatera asik-asik. Akhirnya kita bisa berteman. Membuka pikiran itu nggak mudah, butuh pemahaman, butuh effort. Nah mungkin ini yang belum diamalkan oleh pemuka-pemuka agama kita. Sorry kepanjangan Mas. Nah, baik, terima kasih penjelasannya. Ya, di sini tadi sudah dijelaskan, dipaparkan ya, bahwasanya perlu adanya pemahaman. Ya. Pemahaman di sini untuk individu masyarakatnya masing-masing, ya, bukan hanya untuk pemuka agamanya saja, tapi individu masyarakat masing-masing. Karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa manusia adalah zon politikon ya tadi ya. Jadi manusia itu ya orangnya pengennya berpolitik ya, pengennya semuanya diambil, pengennya. Nah, kita di Indonesia terutama dalam beragama itu ada namanya Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama, di mana anggotanya di situ adalah pemangku agama dari masing-masing agama yang diakui di Indonesia. Ya, tujuannya seperti itu, untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama tersebut. Saya sangat setuju ya bahwasanya kalau kita tidak saling kenal maka ada yang namanya reduksi ya. Jadi ada di otak kita tidak bisa mereduksi bahwasanya pemahaman kita itu pasti kalau orang baru kenal tidak baik, orangnya jahat, orangnya apa, apalagi dilihat dari fisiknya berbeda dengan kita, itu otak kita tidak bisa mereduksi itu. Ya. Maka dari itu kita harus bisa mereduksi pemikiran yang buruk dulu. Ya. Jadi apa itu istilahnya itu saya lupa ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi kita entah itu kita sebagai mayoritas maupun minoritas, kalau ingin menjalankan kegiatan ibadah tentu saja harus memperkenalkan sosialisasi kepada masyarakatnya bahwasanya di lingkungan ini nanti kita akan mengadakan peribadatan umat Islam, misalkan umat Kristen, Hindu dan sebagainya. Jadi semuanya itu baik minoritas maupun mayoritas saling menghormati lingkungan sekitar ya, karena kita baik sebagai pendatang, baik sebagai domisili asli situ ya, kita harus sosialisasi terlebih dahulu, memperkenalkan diri, kita mau apa ngapain, jangan sampai ada miskomunikasi di situ ya. Mungkin tadi penyebab masalah yang pertama masyarakatnya kurang pemahaman, mungkin yang kedua ya karena tidak adanya komunikasi yang baik ya. Mungkin awalnya hanya untuk kegiatan amal bakti sosial, tapi ternyata besoknya mengadakan semacam ibadah. Dan yang ketiga, apakah toleransi ini hanya untuk umat beragama dalam kurung yang baik saja, atau yang taat, yang taat saja ini ya. Toleransi apakah hanya untuk umat beragama yang taat saja? Misalkan seorang Kristen taat, Muslim taat. Apakah mereka saja yang dapat memahami apa makna toleransi? Ya. Nah, kalau dalam Islam itu kan sudah disebutkan ya dalam Quran itu wa ja'alnakum ummatan wasata. Allah telah menjadikan kalian umat Nabi Muhammad itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah dalam konteks karena Nabi Muhammad turun ya pada saat itu berada di tengah-tengah peradaban. Ya. Berarti antara zaman sebelumnya dan zaman yang akan datang. Ini tengah-tengah. Dan yang di tengah-tengah di situ sifatnya adalah adil. Umat di situ sudah
ibaratnya kalau orang itu sudah makan garam, sudah tahu rasanya asin, sudah tahu rasanya pahit, jadi sudah tahu bahagia seperti apa, jadi diturunkanlah di tengah-tengah umat Islam itu. Apakah semacam itu atau tidak, atau memang perlu adanya semacam zona? Jadi zona ini yang aman, zona ini yang berbahaya. Benar. Tapi kalau seperti itu, ya, namanya kan Indonesia itu tidak dibentuk dari Bhinneka Tunggal Ika itu, tapi karena dibentuk dari moderasi itu, beragama. Nah, sebenarnya tujuan kita itu apa? Tujuan kita sebagai umat Muslim, tujuan kita sebagai umat beragama, tujuan kita sebagai masyarakat Indonesia itu apa di sini? Toh kita sama-sama manusia, kita sama sebangsa setanah air, tapi kok ada beda pemahaman sedikit, ya kita serang, ada perbedaan pendapat, kita serang. Mengapa kita tidak kembali kepada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di situ kan para pejuang kita yang dulu, para pendahulu kita itu kan mengajarkan namanya sifatnya ada gotong royong, ya, bahu membahu, kerukunan, toleransi, saling menghormati. Itu kan yang dicanangkan oleh presiden kita yang pertama, bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke berbagai suku, budaya, agama, etnis dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Redika sendiri menanggapi hal tersebut, ya, apakah memang pemahaman toleransi hanya untuk umat beragama yang taat saja, atau harusnya memang semuanya bertoleransi kan? Terima kasih Mas Alfa. Saya men-highlight masalah tadi komunikasi, ya, masalah silaturahim dan sebagainya. Saya mau cerita dua hal yang setidaknya ini mungkin sangat berkaitan dengan moderasi. Bahkan saya sudah melakukan itu sebelum kata moderasi itu dikumandangkan, gitu ya. Saya tahun 2015 itu tergabung di EHI Pasiko Foundation Lampung. Jadi itu satu organisasi jaringannya nasional bahkan internasional dengan nuansa Buddhisme. Jadi itu organisasi punya teman-teman Buddhis di Indonesia yang umumnya etnisnya Chinese, Tionghoa gitu ya. Mereka bergerak di bidang charity. Kegiatannya pengobatan gratis, kemudian beasiswa, kemudian perpustakaan gratis, penyedia alat-alat kesehatan untuk disabilitas gitu ya. Menerima donasi dan sangat transparan, isinya banyak pengusaha-pengusaha kaya yang mendonasikan uang mereka untuk pure kemanusiaan. Bahkan penerimanya itu bukan tidak terbatas pada etnis ataupun agama tertentu, bahkan sebagai mayoritas Muslim itu paling banyak menerima manfaat dari hadirnya organisasi ini. Saya bergabung sejak tahun 2015 waktu itu masih S1 sampai hari ini saya masih aktif. Walaupun ketika saya sudah pindah dari Lampung ya, saya tidak aktif secara langsung, tapi saya tetap terlibat dalam diskusi-diskusi. Dan saya, Mas Alfa, satu hal yang paling spektakuler dalam hidup saya pernah menjadi moderator sekaligus translator ketika biksu mereka dari Norwegia namanya Achan Brahmali. Achan Brahmali itu bagi orang Buddhis mungkin seperti Syekh Sudaisnya kita ya. Mungkin seperti Zakir Naiknya kita, pendakwah level dunianya Buddhis ya. Achan Brahmali dengan dialek English, Norwegian Englishnya yang sangat susah, waktu itu berkunjung ke Indonesia, pas di Lampung teman-teman tidak ada yang yang berani untuk translate katakanlah seperti itu ya. Dan saya lakukan itu, dan teman-teman saya Muslim menghujat saya, bilang saya sudah murtad dan sebagainya. Tapi saya melakukan itu atas dasar kemanusiaan. Ini teman-teman Buddhis mau mendengar imamnya
berceramah terkait Buddhisme, terkait sosial. Kan teman-teman Buddhis itu agamanya sangat banyak sekali membahas aktivitas sosial. Sebenarnya Siddhartha Gautama itu kan mayoritas ajarannya sosial, ya sama si Muslim juga. Nabi Muhammad juga lebih banyak bicara masalah sosial gitu ya. Yesus juga lebih banyak bicara masalah sosial dan ada masalah akidah sebenarnya. Bahkan di beberapa studi kita lihat Quran itu minus 10% yang membahas masalah akidah. Lebih dari 90%-nya masalah sosial, begitupun Buddhis. Saya merasa tidak ada masalah dan saya melakukan itu. Saya memandu acara itu dan teman-teman puas. Dan saya adalah Muslim, saya adalah non-Chinese gitu ya. Saya lakukan itu tidak dibayar Mas Alfa, sama sekali tidak dibayar. Acaranya sukses dan saya tetap berteman baik dengan teman-teman Hipasiko Foundation Lampung. Dan secara akidah saya tidak ada masalah. Saya tetap menjadi Muslim. Setelahnya saya bisa melakukan ibadah seperti biasa gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya pernah bekerja sebagai marketing hotel. Saya waktu itu pernah kedatangan teman-teman dari Yehuwa. Yehuwa itu salah satu madhab, katakanlah seperti itu ya, dalam teologi Christianity, yang teman-teman Kristen itu Katolik juga banyak tidak dekat dengan mereka. Bahkan ada yang menganggap mereka itu katakanlah sesat gitu ya. Mereka tidak punya rumah ibadah secara resmi seperti itu, dan pada saat itu mereka ingin melakukan ibadah. Banyak hotel juga menolak karena tidak mau berkonflik dengan warga sekitar, gitu ya. Bahkan manajer saya, Mas Alfa, manajer saya itu Kristen, juga menolak, nggak berani. Entah dalilnya apa ya, tapi yang pasti kuatnya karena takut warga sekitar hotel menolak. Saya sebagai seorang marketing yang moderat, saya terima mereka. Saya bilang sama manajer saya yang menanggung konsekuensinya semua. Karena dua hal ya waktu itu bagi saya, kasihan mereka tidak punya tempat ibadah. Kedua, sebagai marketing ini omset. Jadi saya harus ambil. Kebetulan di season yang cukup sepi waktu itu ya, saya harus ambil. Dan saya menghubungi warga sekitar bahwa akan ada bla 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 dan tidak ada masalah, saya yang menjamin. Kebetulan saya sama warga sekitar hotel juga dekat. Nah inilah keuntungannya kalau kita dekat sama masyarakat. Sehingga ketika saya yang bilang dengan Pak RT-nya, dengan tokoh adatnya waktu itu, sukunya kebetulan sama dengan saya pakai bahasa Lampung, saya jelaskan bla akhirnya mereka izinkan, nggak masalah, ya sudah ibadah. Dan akhirnya selama saya bekerja di hotel itu, mereka ibadah di situ. Yehuwa Lampung, boleh dicek mungkin sama teman-teman Yehuwa yang di Lampung gitu ya. Saya masih kenal beberapa tokohnya. Dan itu tidak ada masalah dengan akidah saya tetap bisa menjadi seorang Muslim, saya tetap bisa khutbah Jumat setelahnya, saya tetap bisa menjadi imam sholat 5 waktu, sholat taraweh ketika diminta gitu. Saya nggak ada masalah dengan itu. Saya tidak beriman dengan agama mereka, tapi saya senang bisa membantu mereka, gitu ya. Nah, sebenarnya memang komunikasi dan keterbukaan, karena saya merasa perbedaan itu bukan sebuah ancaman, justru kita berkolaborasi gitu ya. Nah, pertanyaan Mas Alfa tadi, apakah hanya untuk seorang agamis yang taat moderasi sebenarnya? Problemnya ketaatan kita itu kan sangat tidak bisa diukur ya, secara ilmiah pun tidak bisa. Apalagi Islam sendiri bilang al-imanu yazidu wa yanquzu gitu kan, iman itu naik turun, berarti ketaatan itu naik turun. Terus kalau ketaatan naik turun berarti toleransi juga akan naik turun, moderasi akan naik turun. Sebenarnya saya mau mencoba left way. Bukan saya tidak sepakat dengan istilah moderasi beragama ya, tapi saya mencoba meng-highlight kata moderasi itu sendiri. Karena sebenarnya problem kita itu bukan hanya pada intoleransi terhadap agama, tapi segala macam perbedaan. Kita bisa lihat masalah dua supporter bola misalnya yang sampai hari ini kalau ketemu masih suka berkonflik ya. The Jack sama Bobotoh itu nggak bisa damai gitu ya. Dan itu bukan cuma di Indonesia. Pendukung Liverpool itu kalau nerima MU datang itu bisa juga dilemparin. Jadi sebenarnya ini kasus di mana-mana ya. Kasus masalah sosial bukan cuma masalah di Indonesia. Makanya saya sebenarnya bukan tidak sepakat, tapi saya kurang mau saja pakai istilah moderasi beragama. Kok seolah-olah agama ini menjadi satu faktor orang berkonflik gitu ya. Padahal yang membuat konflik itu bukan agamanya, tapi memang orangnya itu
konflikable mungkin. Memang orangnya suka berkonflik, nggak bisa menerima perbedaan. Nah, saya Mas Alfa sebagai orang yang lahir besar di beberapa desa pindah-pindah begitu ya. Saya besar saya lahir dan balita saya di kampung halaman saya yang relatif sukunya homogen, suku asli saya Lampung, kemudian agak besar pindah ke daerah, masuk ke kampung transmigran karena bapak saya tugas di daerah situ, akhirnya kita pindah ke kampung transmigran, etnisnya Sunda waktu itu, kemudian agak besar pindah lagi ke daerah yang transmigran, etnisnya Jawa gitu ya, kemudian kuliah macam-macam dengan berbagai macam orang. Saya melihat Mas Alfa sebenarnya faktor dari ketidakmoderatan kita itu bukan agama sebenarnya. Karena saya menemukan ada banyak, saya mention nggak apa-apa ya, mention etnis nggak apa-apa ya. Saya melihat gini, ada banyak orang Lampung yang tidak suka dengan orang Jawa. Tapi ada banyak juga orang Lampung yang suka sama orang Jawa. Dan sebaliknya, ada banyak orang Jawa yang nggak suka sama orang Sunda. Dan sebaliknya, ada banyak sekali orang Jawa yang suka dengan orang Sunda. Padahal agamanya sama-sama Muslim. Tapi etnisnya beda, kita bisa membenci. Ya, walaupun ya balik lagi ini adalah fenomena ya, bukan semua etnis ini benci atau enggak. Karena saya tadi mention banyak juga kemudian orang Jawa yang menikah dan bahagia dengan orang Sunda, dengan orang Lampung. Bahkan teman saya menikahi Chinese di Bangka, Belitung. Waktu saya di Bangka ada orang Melayu dengan orang Chinese sangat rukun gitu ya. Yang membenci ada, yang tidak membenci ada gitu. Agamanya beda, sukunya beda, bisa saling menyayangi, bisa saling membenci. Sebenarnya faktornya bukan sukunya apa, agamanya apa, tapi memang pemahaman dia, kimia yang ada di kepalanya, memang tidak bisa menerima perbedaan. Makanya sebenarnya menyelesaikan konflik ini, saya tidak sepakat kalau yang hanya disinggung itu pemuka agama. Pemuka agama itu punya pemahaman dari dia kecil dibentuk. Pemuka adat itu punya pemahaman dari kecil dia dibentuk. Supporter bola itu punya pemahaman dari kecil dia terbentuk. Benar nggak Mas? Ya, itu yang saya maksud taat itu seperti itu. Jadi nggak usah bilang taat atau tidak taat. Kita gimana itu bagaimana? Kita harus dudukkan perkara ini. Ini adalah kegagalan. Katakanlah ya, ini adalah kegagalan. Gak bisa dibilang gagal juga ya, karena ini kasuistik ya. Tapi pada kasus-kasus seperti itu, ini adalah kegagalan kita dalam melakukan pendidikan moderasi ketika kecil. Gini Mas Alfa, pertanyaannya kenapa sih kok saya suka main sama teman-teman non Muslim, bisa bergabung, bisa membantu sama teman-teman non Lampung misalnya ya, bisa bergabung, bisa saling membantu. Bahkan saya di Bangka juga sama teman-teman Chinese langsung nyetel gitu ya, mengalahkan teman saya yang asli Bangka, besar tumbuh di Bangka, tapi teman-teman Chinese-nya nggak sebanyak saya gitu ya. Karena dari rumah, waktu saya kecil, ibu saya tuh sudah menceritakan pengalamannya main sama teman-teman Chinese, main sama teman-teman Buddhis, main sama teman-teman Kristen. Bahkan ibu saya cerita pernah nginep di rumah temannya yang Chinese, yang Buddhis, Chinese yang Kristen, Jawa yang Kristen gitu ya. Bahkan ibu saya pernah main sama teman-temannya yang Bali Hindu, begitu ya. Dan ibu saya cerita happy-happy saja, sama dengan main dengan temannya yang Muslim. Nah itu yang membentuk di kepala saya. Jadi sebenarnya kita kan paham ya, kita kenal yang namanya golden age, golden period, di mana saat itu mindset itu ditanamkan. Jadi sebenarnya kita tuh harus menanamkan moderasi itu tidak hanya pada agama, tapi pada segala hal dan sejak kecil. Kayak gitu Mas, sehingga begini Mas, apapun agamanya, apapun sukunya, bagaimanapun nanti perbedaan yang dia hadapi, yang dia terima, dia sudah punya satu prinsip bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu. Kan seperti itu. Ini bukan soal agama, ini bukan soal etnis, ini soal prinsip yang memang sudah diajarkan. Katakanlah dia begini Mas, katakanlah dia menerima perbedaan. Ketika orang ini sudah menerima perbedaan, dia melihat ada yang beda, fans bolanya beda, nggak masalah. Ada loh Mas, teman saya resign dari kantornya karena atasannya fans klub bola lain, nggak nyaman, dibully di kantor. Teman saya fans MU, dibully di kantor, sama bosnya dibully. Dan akhirnya dia pergi. Padahal sebenarnya harusnya kan kalau sama-sama bijak ya, bosnya juga mikir ya sudahlah,
ini fans bola berbeda, sesekali disinggung dengan candaan nggak masalah gitu ya. Tapi kalau terus-terusan kemudian merasa berbeda, ya nggak baik. Nah, hari ini juga karena kita terlalu banyak bicara masalah keberagaman, kerukunan dan sebagainya, akhirnya perbedaan itu jadi hal yang sensitif. Betul, Mas. Sebenarnya yang asik itu ketika perbedaan itu nggak sensitif. Contohnya begini, misal saya waktu tinggal di kampung Jawa di Lampung transmigran, orang-orang Jawa di sana bilang saya gini, woi Lampung sini, saya nggak tersinggung. Dan nanti sebaliknya ketika komunitas Lampung ketemu sama, woi Batak sini, dia Batak nggak tersinggung. Bahkan saya pernah di teman-teman yang Buddhis itu dipanggil, Muslim sini, saya nggak tersinggung. Dan saya juga bisa panggil temannya, biksu, udah Buddhis botak lagi kan, dia habis cukur, saya bilang, woi biksu, dia nggak tersinggung. Tapi hari ini simbol-simbol, istilah-istilah perbedaan, istilah-istilah religius itu menjadi hal yang sensitif. Kenapa sih masalahnya seperti ini? Kok hari ini tuh kayak semakin parah gitu, semakin kita bicara terkait moderasi, semakin hal-hal kayak gitu jadi sensitif. Makanya sebenarnya permasalahannya kita tidak bisa bangun instan, tapi memang benar moderasi beragama atau moderasi etnisitas, moderasi apapun itu harus dibungkus menjadi satu istilah moderasi. Dan ini juga saya kurang sepakat, kenapa sih moderasi ini kok terlalu Menteri Agama yang bertanggung jawab, terlalu seperti Kementerian Agama yang bertanggung jawab masalah ini. Padahal moderasi ini bukan masalah agama saja, masalah kita bersama. Harusnya Menteri Kebudayaan juga bicara moderasi, Menteri Pendidikan bicara moderasi, pun Menteri Ekonomi bicara moderasi, Menteri Hukum dan HAM bicara moderasi, sehingga moderasi ini menjadi kerja kita bersama. Kasihan Menteri Agama selama ini bicara moderasi beragama, padahal poin dari moderasi itu bukan masalah agama, tapi masalah mindset yang dibangun sejak kecil gitu. Karena kalau orang itu baik, Mas, agamanya apapun dia akan baik, baik secara sosial ada kutip ya, saya tidak bicara akidah, saya tidak masuk dalam dimensi akidah. Kalau memang orang itu secara sosial baik, agamanya apapun, sukunya apapun, ekonominya sedang baik atau buruk jatuh pun, dia akan tetap baik secara sosial. Tapi kalau dia memang orangnya buruk, jahat, nggak bisa menerima perbedaan, agamanya apapun, etnisnya apapun, ekonominya sedang jaya-jaya pun, badannya sedang sehat-sehat pun, usianya masih muda-muda sampai tua sekalipun, dia akan tetap jahat. Maka sebenarnya penanaman moderasi ini harus sejak kecil, sejak SD, bahkan dari rumah itu sudah persiapan. Dan juga tadi seluruh instansi, saya nggak sepakat moderasi ini dibebankan hanya pada Menteri Agama. Kita pergi Menteri Agama kerjanya banyak, ngurus haji, ngurus macam-macam. Dia harus fokus pada nggak bisa. Moderasi ini kerja bersama. Terutama justru menurut saya yang paling bertanggung jawab terkait moderasi ini, ya Menteri Pendidikan. Karena bangsa ini, anak-anak bangsa ini itu lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah formal daripada di TPQ. Di TPQ itu paling 1 jam. Serajin-rajinnya 2 jam. Sementara di sekolah formal mereka menghabiskan seenggaknya 5-6 jam. Bahkan yang SMA bisa 6 jam gitu ya. Nah, lebih banyak menghabiskan pendidikan di sekolah formal. Maka sebenarnya istilah moderasi, pembelajaran moderasi ini tanggung jawabnya harus tanggung jawab kita bersama semuanya, semua organ. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu bukan punya Kemenak. Betul. Punya bangsa ini. Terima kasih banyak penjelasannya. Kemungkinan besar adalah kenapa harus adanya moderasi beragama. Mungkin pada saat itu Pak Saifuddin Zuhri, Menteri Agama ini, yang mencanangkan moderasi beragama, melihat adanya konflik antar umat beragama yang tidak kunjung membaik, tidak ada yang solusi begitu. Karena agama itu kan berkaitan dengan tadi akidah, keyakinan. Kalau keyakinan kita diganggu, kita mau menyembah Tuhan, tapi keyakinan kita diganggu, otomatis kan kita tidak ada waktu atau kesempatan untuk beribadah. Nah, Mas Alfa, jadi ini yang moderasi beragama. Saya potong sedikit ada satu hal yang terlewat tadi, masalah public needs tadi masalah kebutuhan sosial kita, kepentingan sosial dan sebagainya. Problemnya begini Mas, kadang-kala
memang yang bagus itu kan segala sesuatu yang sifatnya individu itu urusan masing-masing. Misalnya kita lihat di Jepang gitu ya, di Jepang itu urusan individu, mau orang itu agamanya apa, mau orang itu sholat apa enggak, misalnya itu urusan dia, ya kan? Tapi urusan public needs, misalnya buang sampah sembarangan, nggak antri, itu kalau sampai dilanggar, denda dan marah, orang-orang marah. Sementara di Indonesia itu relatif terbalik, orang buang sampah sembarangan dibiarkan, orang buang limbah di sungai dibiarkan. Tapi kalau orang nggak sholat Jumat, dicari-cari, disyarat-syarat, dipaksa sholat gitu kan ya. Nah, kenapa sih kemudian hal-hal ibadah agama lain itu kemudian menjadi masalah di sini gitu ya? Karena kita menganggap itu sebagai public needs. Tapi kalau kita lihat dari aims dan skopnya itu kan berbeda antara sosial dan agama itu. Nah, itu masalahnya. Kita ini belum bisa memisahkan itu. Karena bagi kita begini, orang kumpul kebo di Indonesia, saya bukan memihak manapun ya, tapi kenapa sih kumpul kebo di Indonesia nggak boleh? Karena apa? Karena kalau ada orang kumpul kebo di satu rumah, ini diyakini akan memberikan azab ke 40 rumah sekitar. Nah, artinya kan pemahaman seperti ini itu sendiri sebenarnya membuat kita menganggap hal-hal individual itu sebagai bagian dari public needs. Apa yang kamu lakukan akan berdampak ke saya. Kamu berbuat dosa, saya akan kena azabnya juga, gitu ya. Nah, termasuk ketika ada ibadah agama lain, nanti itu akan berdampak pada kampung itu. Nah, keyakinan ini sebenarnya harus kita putus, harus kita luruskan. Sebenarnya harus dirumuskan lagi, tapi saya tidak bisa memberikan rumusannya. Ini harus melibatkan ahli-ahli untuk ngomong itu. Apakah memang kita mau mendesain masyarakat ini sebagai masyarakat yang ya sudah, selama itu individual terserah, tapi selama itu mengganggu public needs itu kita harus urus bersama. Nah, risikonya nanti akan ada kumpul-kumpul dan sebagainya yang masing-masing individual tadi. Nah, tapi itu juga mungkin akan berakibat bahwa ya setiap orang yang mau ibadah silahkan. Tapi kan itu selama ini kan ancaman. Takutnya gini loh mas, kalau sampai kan agamanya lain misalnya bikin ibadah, saya menganggap itu ancaman. Saya takut anak saya ngikut, anak saya masuk agamamu, tetangga saya masuk agamamu, sehingga tadi komunitas saya akan berkurang dan sebagainya. Nah, ini harus dirumuskan sebenarnya, sehingga tidak menganggap itu sebuah attack dari komunitas lain. Makanya memang istilah dakwah juga perlu dirumuskan lagi ya. Artinya gini, Zakir Naik juga kan banyak penolakan gitu ya datang ke Indonesia karena ditakutkan akan menyulut provokasi dan sebagainya. Nah, ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, pertanyaan begini, kapan sih kita boleh dakwah ke umat non agama kita dan itu tidak dianggap sebagai ancaman? Kapan kemudian kita tidak boleh? Nah, tadi kan Mas Alfa highlight batasannya di mana sih? Red zone-nya di mana sih? Kapan kita itu kan? Nah, menurut saya ini juga bukan soal agama sebenarnya, Mas. Karena begini, Mas, saya punya katakanlah orang tua, tapi bukan orang tua kandung. Orang tua masih satu darah, tapi bukan yang melahirkan saya, gitu ya. Dia sudah meninggal lama sekali, sudah tua. Dia pernah bilang begini sama saya, kalau nikah harus sesama Lampung. Karena gini seolah-olah suku Lampung itu bagi dia adalah yang terbaik lah, pilihan Tuhan gitu ya. Sama kayak Yahudi kan berpikirnya kita adalah bangsa pilihan Tuhan, kita pakai bahasa Arya gitu ya. Tapi ibu saya bilang, oh enggak segitu amat gitu ya. Manusia itu sama kok, orang itu sama kok, bla 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 bla. Nah, tapi berbeda. Nah, ketika nanti orang Lampung tapi beda agama. Nah, itu nanti saya akan di situ ya, Tapi sebenarnya masalahnya itu masalahnya bukan pada agama menurut saya, karena kita menemukan juga pada etnis keyakinan seperti itu. Kita menemukan itu bukan hanya pada agama dan etnis, bahkan tahu nggak mas? Saya juga sebagai pendukung Liverpool, saya lebih nyaman punya pacar dulu ataupun sekarang punya istri yang sama-sama fans Liverpool. Saya merasa lebih nyaman gitu ya. Berarti saya tidak moderat dalam urusan ini gitu ya. Sama fans bola saya nggak moderat gitu ya. Tapi
Saya merasa lebih nyaman seperti itu. Tapi sebenarnya ini karena kita menemukannya pada banyak hal, bukan cuma pada agama, bukan pada etis. Itu sebenarnya memang mindset kita yang kurang terbuka dengan hal itu, kurang terbuka dengan hal itu, gitu ya. Dan di mana sih red zone-nya? Menurut saya red zone-nya itu juga masih belum jelas. Di mana sih sebenarnya? Kalau kita bikin red zone dalam urusan agama, masalahnya agama itu punya mazhab yang beragam, yang berbeda-beda pandangannya nanti. Karena kalau kita lihat teman-teman Muslim Eropa gitu ya, saya tidak paham mazhabnya apa, tapi mereka ada yang tidak masalah kan menikah dengan yang non Muslim. Misalnya Mesut Ozil, pemain bola darah Turki, Jerman gitu ya, dia menikah dengan istrinya non Muslim, dia punya anjing, dia punya tato, dan itu tidak dipermasalahkan di sana. Sementara di sini itu akan sangat dipermasalahkan. Karena di sana kan membedakan antara pemerintah dengan agama itu dibedakan. Iya, tapi artinya dalam urusan agama dia tidak dipermasalahkan. Iya, jadi nggak dimasalahkan. Ya, artinya kalau kita bicara red zone dalam soal agama, mungkin katakanlah begini, warga Nahdliyin punya batasan tertentu. Iya. Batasan itu mungkin bagi orang teman-teman Muhammadiyah masih belum melewati batas, dan sebaliknya. Apalagi kalau kita bicara teman-teman Wahabi, mereka punya batasan yang sangat kuat banget gitu ya. Yang teman-teman dari Nahdliyin masih agak sedikit fleksibel pada urusan tertentu, tapi nanti di urusan lain teman-teman Nahdliyin sangat keras, teman-teman Wahabi justru B aja gitu ya. Paling kalau kita bicara jamaah tabligh dan sebagainya, itu mereka punya standar yang beragam. Nah, makanya memang rumusannya bukan pada agama atau apapun ya. Bagi saya seperti ini. Ketika memang apa yang dilakukan itu mengancam kepentingan publik, itu sebenarnya harus dilarang. Seperti itu. Nah, balik lagi, kepentingan publiknya seperti apa? Nah, saya rasa setiap daerah punya hal yang berbeda-beda, gitu. Bagi saya begini, mungkin hotek di daerahnya tidak dianggap ancaman, mungkin itu ancaman tempat lain, seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Hal-hal yang sifatnya kearifan lokal kan nggak boleh kita let away juga, Mas. Nah, mungkin beragamanya orang Jawa Tengah berbeda dengan beragamanya orang Sunda, berbeda dengan beragamanya orang Aceh, berbeda dengan beragamanya orang Minang. Agamanya sama-sama Muslim, tapi point of view-nya berbeda. Gitu. Mungkin bagi orang Jawa sungkem ke orang tua itu baik, baik kan Mas? Tapi bagi kami yang orang Lampung itu nggak baik, biasa aja gitu. Mana yang lebih baik? Kira-kira yang sungkem atau enggak? Ini nggak bisa dibilang mana yang lebih baik karena dimensinya sudah beda. Nah, dimensi beragama itu juga sangat tipis, Mas. Mas tahu ya, di Bangka Belitung itu Muslimnya kalau dibilang kurang semarak, apalagi coba? Lebaran 5 kali, Mas. Lebaran itu 5 kali di Bangka. Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Nisfu Sya'ban. Ini kelima-limanya, mungkin kalau di Jawa yang meriah cuma Idul Fitri, Idul Adha kan? Sisanya mungkin hanya tablik akbar dan sebagainya. Kalau orang Bangka enggak, Mas, potong kambing, potong ayam persis sama kayak Idul Fitri, Idul Adha. Nabi Muhammad itu dirayakan kelahirannya itu Lebaran, Mas. Lebaran. Tapi kan batasan Lebaran kalau umat Islam itu dilaksanakan sholat. Ya, tapi artinya maksudnya semaraknya. Iya, semaraknya. Saya kan tadi bahas semaraknya. Semaraknya itu dirayakan seperti Idul Fitri itu. Nah, karena tadi pakai istilah dirayakan berarti hari raya kan gitu ya. Nah, gitu. Tapi mereka ketika sama teman-teman di sana kan ada Konghucu, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddhis, yang Chinese terutama ya teman-teman gitu. Batasannya di mana sih soal bertoleransi mereka? Batasannya kan hampir nggak jelas, Mas, karena teman-teman non Muslim ikut lebaran, ikut ke rumahnya Muslim, ikut salam-salaman, ikut makan. Waktu sholat ya nggak ikut sholat. Nah, itu yang sebaliknya, Mas, sebaliknya ketika teman-teman Chinese mereka merayakan hari raya mereka, Imlek, Cengbeng, teman-teman Muslim juga biasa ikut ke rumah, ikut makan, ikut merayakan, ikut mengucapkan selamat. Dan mungkin ini sangat applicable di Bangka, tapi ketika diterapkan di daerah lain nggak applicable. Karena ada daerah lain yang menganggap Lebaran mereka ya mereka aja, Lebaran kita ya kita aja. Tapi sehari-hari tetap saling bantu gitu kan, tetap saling bagi sayur, tapi bukan dalam konteks ikut merayakan, bukan di hari raya gitu kan. Karena ada loh teman saya bagi-bagi sayur
di hari biasa, tapi kalau di hari rayanya nggak mau karena takut dianggap apa ikut merayakan. Bahkan saya punya teman Wahabi di Jakarta, dia kalau masjid sekitarnya, masjidnya kebetulan Nahdliyin, minta sumbangan untuk masjid, dia kasih mas. Tapi kalau minta sumbangannya untuk maulid, dia nggak mau kasih, karena dia tidak merayakan maulid kayak begitu. Ya, Jadi bertentangan dengan keyakinan mereka. Jadi batasan-batasan itu sebenarnya sangat dinamis ya, sangat fleksibel, tiap tempat berbeda-beda. Yang penting itu gini, tidak memaksakan orang harus ikut kita, dan kita pun punya kebebasan untuk menjalankan, mengekspresikan keyakinan kita sendiri. Nah, kalau kayak gitu, happy kita. Urusan public needs kita urus sama-sama. Ketika tidak mengganggu kepentingan umum, ya nggak dipermasalahkan. Nah, kasus yang di Sukabumi tadi itu perlu diinvestigasi lagi, apakah memang mengganggu ketertiban umum ataukah tidak, dan seperti itu. Ketika itu memang dianggap mengganggu ketertiban umum, tidak ada komunikasi, tidak ada legalitas, tidak ada macam-macam seperti itu, ya memang sih misalnya tadi disampaikan dari anggota dewan dari PDIP ya, bahwa ibadah tidak perlu izin. Ya, tapi negara ini itu kan faktanya negara ini juga negara sosial yang masih mempertimbangkan kearifan lokal. Saya tidak memihak yang mayoritas ya. Saya tidak memihak yang mayoritas, bahwa mungkin sometimes yang mayoritas juga harus sadar bahwa sekalipun mayoritas kita nggak punya yang namanya majority supremacy. Nggak boleh juga kita berpikir karena kita mayoritas mau kita, gitu ya. Dan yang minoritas juga jangan mancing-mancing gitu, ya udah berkomunikasi, duduk bareng, diskusi, temukan solusi. Kalau memang tidak bisa, teman-teman minoritas Anda sudah berpikir, kalau memang tidak bisa, ya sudah cari tempat lain ataupun ibadah secara sembunyi-sembunyi katakanlah, supaya menghindari konflik. Bagaimanapun pragmatisme, kontekstualisme itu harus kita pertimbangkan ya, jangan sampai kita maksa, akhirnya menjadi masalah. Ya memang sih kalau kita bicara masalah, ya Rasulullah juga pernah mengizinkan Masjid Nabawi dipakai sholat sama teman-teman Kristen waktu itu gitu kan ya. Artinya nggak masalah dong kalau masjid dipakai ibadah gitu ya, tapi kan kita hidup ini kan konteksnya ada banyak, bukan cuma masalah boleh atau enggak, ada tempatnya menyinggung atau enggak dan sebagainya. Kalau memang Mas makan sate itu bagus gitu kan ya, tapi kalau orangnya nggak suka makan sate ya jangan dipaksa makan sate gitu kan. Nah, balik lagi kalau saya sih lebih sepakat moderasi itu dimulai sejak dini, pendidikan dasar. Kita lebih banyak bicara masalah menerima perbedaan dan ada latihannya. Sometimes kita ini masalahnya pendidikan kita hanya bicara terlalu banyak terkait teori, padahal otak kita ini butuh latihan, otak kita ini butuh pembiasaan. Kita harus paham yang namanya otak kita ini ada yang namanya memori eksplisit dan memori implisit gitu ya. Memori yang memang hasil berpikir dan ada memori yang hasil alam bawah sadar, bahwa misalnya kita mau pulang atau ngidupin mobil, ngidupin motor, nggak sadar udah nyampe rumah ya. Kita nggak berpikir belok, kita nggak berpikir tarik gas ngebut atau lambat, kita nggak berpikir itu, karena itu otaknya bergerak sendiri. Kenapa bisa? Karena latihan, dilatih terus, sehingga kita bisa sampai. Orang kalau baru pertama belajar mobil, neken gas itu dihitung, menentukan gigi itu dihitung. Tapi kalau sudah lama bawa mobil, enggak akan dihitung, asal tekan, asal tarik aja kan gitu ya. Nah, beragama juga gitu, menerima perbedaan itu nggak cukup hanya masalah teori, tapi perlu latihan. Nah, latihan itu harus didesain di dunia pendidikan. Didesain bagaimana kalau kita lihat pendidikan di Jepang, supaya taat rambu-rambu lalu lintas dipertontonkan, orang yang ditabrak mobil, ya kan, dipertontonkan itu. Nah, kita tuh harus juga mendesain pendidikan seperti itu, dipertontonkan bagaimana bahayanya konflik, disintegrity tadi, bahayanya tindak kekerasan tadi, bahayanya persekusi tadi, dan manfaatnya, kebaikannya dari yang namanya toleransi, kerukunan bersama. Nah, saya rasa itu masih kurang dalam pendidikan kita. Kita itu pendidikan dasar kita masih sangat berfokus pada hal-hal yang sifatnya itu teoritis. Teoritisnya itu belum diimplementasikan dalam latihan. Padahal otak kita itu melaksanakan, otak kita itu melakukan kerjanya lebih banyak menggunakan alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu dibentuk
dari yang namanya pembiasaan sehingga dia menjadi format, menjadi semacam guidance-nya. Mungkin gini Mas Alfa, simpelnya kita sebagai muslim mungkin di awal puasa hari pertama Ramadan kita nahan lapar itu masih kerasa sakit gitu ya, nggak enak gitu ya, dan kita masih harus mengkontrol diri kita, nggak makan, atau teman-teman yang berat badannya lebih diet, mungkin hari pertama kedua diet masih harus menghitung jumlah kalori masuk, bla 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 gitu. Tapi nanti kalau sudah biasa, otak itu akan bekerja sendiri bahwa saya nggak dibiasain jam 10 makan, saya nggak makan. Saya dibiasain sahur, saya akan bangun sahur. Orang yang rajin bangun subuh itu karena otaknya sudah dibiasakan bangun subuh. Mungkin nggak biasa bangun subuh, komitmen mau bangun subuh di awal set alarm dulu, ya kan? Set alarm mungkin 2-3 hari set alarm, lama-lama nggak perlu alarm, dia bangun sendiri. Nah, butuh latihan, butuh pembiasaan, Mbak. Anak-anak kita tuh harus dibiasakan menerima perbedaan. Nah, dibiasakan juga berinteraksi, karena kita ini bangsa kita ini salah satu negara yang bangsa yang intoleran kan. Mayoritas tidak mau berteman dengan agamanya lain, dengan yang beragama lain gitu. Kenapa? Ya memang masyarakat kita di banyak tempat masih terkotak-kotakan, yang agamanya ini tinggal di sini, yang tinggal di sini. Nah itu dari sekolah, SD, MI, TK, bahkan dari rumah gitu ya, itu harus dibiasakan kenalan dengan teman yang non, misalnya muslim dengan teman yang non muslim, dibiasakan dengan teman yang non etnisnya begitu ya, sehingga dia biasa menerima perbedaan. Saya mendengar sampai hari ini kalimat ibu saya bahwa dia dulu main sama teman yang non muslim, happy saja. Akhirnya itu membentuk satu kepribadian saya, satu alam bawah sadar saya ketika saya kuliah S1 dulu. Saya pengennya gabungnya, kalau teman-teman kuliah dulu gabungnya ke IMM, ke PMII, ke HMI, yang saya tidak menjelekan tiga organisasi itu organisasi bagus, tapi saya memilih untuk ke animasiku aja lah gitu ya. Saya memilih buat ketika ada teman-teman Yahua yang tidak dapat tempat ibadah, saya memilih untuk membantu saja. Itu alam bawah sadar. Saya tidak menghitung, saya tidak berpikir, itu alam bawah sadar. Itu datang dari hasil penanaman mindset dari ibu saya. Nah, ketika kecil gitu ya. Karena kalau saya bicara masalah belajar agama ya sangat beragam sekali. Ada yang memang tidak menerima perbedaan, ada yang menerima perbedaan. Tapi kapan sih saya menerima? Kok saya setuju dengan yang menerima perbedaan? Itu karena saya sudah punya basic mindset. Nah, basic mindset itu kita semua setuju di set saat golden period, golden age. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar luar biasa. Ya, kita mengutip dari kata Gus Dur ya, salah satu tokoh pluralisme Indonesia, bahwasanya ada yang lebih utama daripada agama, yaitu kemanusiaan. Yes. Jadi dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, artinya sesama manusia harus memiliki sifat-sifat dari kemanusiaan tersebut, yaitu menerima perbedaan itu. Ya, mungkin masalah atau yang terjadi di Sukabumi tersebut, kalau kita mengutip apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwasanya ketika kita mendapati masalah atau berbeda dengan orang lain, ya, ada 3 metodenya. Yang pertama bil hikmah, bil mau'idatil hasanah, dan wajadihum billatii ahsan. Yang pertama itu bil hikmah, ya, dengan sikap yang hikmah, ya. Yang tadi hikmah itu ya sikap moderasi itu, menerima perbedaan, ya, mau menerima masukan, ya, itu bil hikmah. Jadi ada hikmahnya, jadi harus sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan ada nilai-nilai yang harus ada di situ begitu. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang merugikan seperti itu. Yang kedua, bil mau'idatil hasanah. Jika sudah kita lakukan bil hikmah, kita berikan sosialisasinya seperti apa, masyarakat di sini tidak terbiasa seperti itu, ya, atau kegiatan tersebut mengganggu sekitar, atau bisa mengecilkan volume suaranya,
ataupun hal yang lain, tetapi tidak mau menerima, maka dengan mau idotil hasanah, dengan kata-kata yang baik, ya, dengan bijak, ya, atau istilahnya kalau di Indonesia itu diselesaikan secara mufakat, musyawarah, kekeluargaan. Yang ketiga, jika memang antara kita ya saling beradu argumen, ya, tidak mau mengalah, ya itu yang ketiga, mau wajadihum billati ahsan. Kalaupun mau kita debat dengan debat yang baik, jangan sampai debat kemudian belakangnya ada yang bawa bawa tongkat, bawa senjata tajam, itu sangat tidak bagus. Ya, debat yang baik, kita memberikan penjelasan, pengertian antara kedua ini. Karena pada dasarnya yang kita butuhkan itu ketenangan. Bagaimana semua orang itu bisa hidup dengan tenang. Ya, walaupun di Indonesia itu memiliki norma-norma, ya, memiliki hukum yang harus kita patuhi, kita laksanakan, ya. Tetapi kalau hukum itu sudah dipatuhi, sudah dilaksanakan, kalau mindset kita masih tidak menerima perbedaan, ya, namanya prejudice terus, ya, berprasangka buruk terus kepada orang, ya, tentu saja sifat moderat diri kita tidak akan terbentuk. Jadi kalau kita ingin mencerminkan atau meningkatkan sikap moderat kita, ya salah satunya itu mau menerima perbedaan, ya. Satu contoh, misalkan saya kedatangan tamu, ya, tadi, ya, dari orang Nigeria. Orang Nigeria itu secara fisik berbeda dengan kami, ya. Kalau kita mindsetnya, wah, orang yang tidak sepadan secara fisiknya itu pasti akan berbuat jahat, pasti berbeda, pasti akan menaklukkan kita. Nah, itu kalau kita pikirannya masih negatif seperti itu, kapan kita mau menerima perbedaan? Nah, kapan seyogyanya manusia itu bisa hidup dengan tenang? Ya, jadi moderasi beragama itu bukan materinya, bukan nilai-nilainya saja, tetapi sikapnya kita harus mencerminkan itu. Jadi bagus tadi kata Pak Redika bahwasanya moderasi beragama itu harus ditanamkan bahkan sejak dini di sekolahan-sekolahan, karena sekolah formal itu yang paling banyak waktunya daripada sekolah agama. Ya. Terlepas dari itu, seharusnya juga moderasi beragama itu bukan mata pelajaran atau mata kuliah saja. Yes. Tetapi internalisasi nilai-nilainya. Yes. Di seluruh mata pelajaran, di seluruh mata kuliah. Benar. Bahkan gurunya, bahkan dosennya yang mengajar pun harus mencerminkan nilai-nilai moderat beragama. Satu contoh, misalkan ada anak terlambat, ya, diperlakukan beda. Nah, itu tidak mencontohkan nilai-nilai beragama. Jangan hanya ketika mata kuliah itu moderasi beragama semuanya diperlakukan moderat. Jangan pada mata pelajaran moderasi beragama semuanya diperlakukan moderat. Itu tidak mencerminkan nilai-nilai. Nah, luar biasa tadi penjelasan kita, ya. Ya, kita di sini hanya sharing session saja mengenai masalah yang baru ini terjadi di Sukabumi, ya. Mungkin sedikit kesimpulan dari Pak Redika yang bisa disampaikan, silakan. Terima kasih Mas Alfa, ini menarik, ya. Saya sangat menantikan banyak diskusi seperti ini lagi. Intinya penanaman sejak dini, dan itu pendidikan memang harus diperbaiki. Nanti dampaknya bukan hanya masalah moderasi dan sebagainya, ya, tapi pada segala hal pembangunan bangsa ini. Saya setuju dengan satu program pemerintah hari ini, makan bergizi gratis, gitu, ya. Bagaimanapun anak-anak kita itu perlu namanya makanan bergizi, karena dengan makanan yang bergizi nanti pertumbuhannya juga maksimal, IQ-nya berkembang maksimal. Karena gini, Mas,
untuk bisa menerima perbedaan itu dibutuhkan kecerdasan. Butuh kecerdasan, Mas. Iya. Maaf ya, ini pengalaman saya. Saya waktu ke Bangka, katakanlah misalnya, treatment yang saya dapat di lingkungan universitas yang katakanlah teman-temannya rata-rata kuliah S2 gitu, saya ketemu mahasiswa juga, itu agak berbeda dengan yang saya dapatkan ketika di kampung tempat saya tinggal gitu ya, yang ya beberapa orang masih ketemu deh yang menganggap etnis saya ini pasti apa misalnya ya. Belum sama ketika saya sekarang di Pekalongan, waktu saya sampai di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Pekalongan, tidak ada yang mempermasalahkan identitas etnisitas saya. Iya. Tapi ketika saya tinggal di satu perumahan, ada 1-2 tokoh yang mungkin secara pendidikan mereka rendah, atau mungkin secara IQ mereka rendah, treatmentnya sangat beda ketika saya ketemu dengan mungkin katakanlah tokoh Pak RT-nya yang juga sarjana gitu ya, ininya yang juga berpendidikan. Ngobrolnya beda dengan mereka yang tidak berpendidikan. Ada kesan mereka meng-attack ataupun mendefense saya yang ada perbedaan. Karena gini, pendidikan perlu diperbaiki, gizi perlu diperbaiki, pola hidup perlu diperbaiki, olahraganya harus cukup, gizinya harus cukup, gitu ya, proteinnya harus cukup, tidurnya harus cukup, pendidikannya harus bagus, sehingga nanti anak-anak bangsa ini akan cerdas. Orang cerdas, sehat, menerima kebaikan itu cenderung lebih mudah daripada, mohon maaf, orang yang kurang cerdas, atau bahkan yang katakanlah bodoh. Tindakan kekerasan itu kan tindakan bodoh. Tindakan bodoh itu hanya dilakukan oleh orang bodoh. Seperti itu. Maka permasalahan kita itu kompleks, bukan hanya masalah keyakinan beragama, bukan masalah pada defense terhadap komunal identity tadi, ataupun merasa diancam oleh komunitas lain gitu, tapi lebih karena memang sumber daya kita masih rendah. Saya yakin kalau pendidikan kita baik, tumbuh kembang kita fisikal dan non fisikal itu baik, kita akan lebih mudah menerima perbedaan, lebih mudah bergaul, lebih fleksibel, sehingga kedamaian itu lebih bisa dicapai seperti itu. Nah, yang terakhir, ini penting juga, penegakan hukum yang baik sih. Saya rasa begini, teman-teman tadi di Sukabumi yang bertindak dengan kekerasan, saya yakin tidak akan melakukan tindak kekerasan jika mereka memahami hukum dan hukum ditegakkan dengan baik. Saya tidak bilang hukum di sana dilakukan tidak baik, bisa jadi kecolongan gitu ya. Tapi maksudnya kecolongan itu hukum sudah baik di sana tapi lepas gitu, out of control mereka melakukan itu. Tapi saya yakin jika hukum ditegakkan dengan adil, seadil-adilnya, sebaik-baiknya, jangankan yang seperti itu Mas Alfa, saya pun mukul Mas Alfa nggak berani karena saya tahu konsekuensinya. Saya akan dipenjara, saya akan dituntut, saya akan didenda. Ada 2 juta. Ya, tapi kalau saya merasa saya nggak akan ada yang itu, nggak melaporkan. Mungkin Mas Alfa bisa saya begal gitu ya, bisa saya copet, saya rampok karena saya mungkin sayanya terlalu berani melawan hukum, atau di keyakinan saya menganggap hukum juga tidak adil. Nah, saya yakin kalau pendidikan bagus, tumbuh kembang anak-anak bangsa kita bagus, hukum ditegakkan seadil-adilnya, kemudian ekonomi kita baik, kita akan bercanda dengan perbedaan tadi. Justru beda agama bukan jadi satu macam konflik, tapi menjadi perbedaan. Yang terakhir, ingat ya, saya mengutip pengalaman saya waktu di hotel. Kami dulu marketing ada 4 orang, saya Muslim, ada 1 lagi perempuan Muslim, ada 1 teman yang Hindu, dan ada 1 teman yang Kristen. Kita kerja bareng. Karena apa? Karena marketing kan harus selalu ada. Kerja barengnya gimana? Waktu Idul Fitri kami 2 libur, teman 2 itu masuk. Waktu Natal teman yang Kristen nggak masuk, kami masuk. Waktu yang nyepi dan sebagainya, teman-teman yang Hindu libur, kami yang masuk. Bayangkan kalau kita bisa menerapkan ini dimanapun. Dan manajer saya juga Kristen gitu kan. Jadi dia sangat bijak ketika berbeda seperti itu. Kemudian dia kolaborasikan, kita bisa kerja maksimal. Justru ketika kita punya perbedaan dan kita kerjasama, di situ Indonesia akan benar-benar besar. Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar tunggal. Dan itu benar butuh kecerdasan dan kesehatan. Maka
agak sedikit anti mainstream kesimpulan saya terkait moderasi. Kalau teman-teman banyak bahas, profesor-profesor kita banyak bahas moderasi ini, pemahaman agama harus diluruskan, bla 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 bla. Saya agak sedikit berbeda. Saya melihat ini bukan masalah agama, tapi masalah memang sumber daya manusia kita yang masih belum berkembang dengan baik. Maka pembangunan sumber daya manusia ini akan menyelesaikan itu semua. Thank you, Mas Alfa. Luar biasa. Ya, ternyata dari masalah moderasi beragama, ya, di situ ada masalah lain yang lebih besar. Yes. Masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah hukum, masalah sosial dan lain sebagainya. Jadi simpulan dari Pak Redika luar biasa. Ya, kalau kita pendidikannya bagus, kecerdasannya baik, gizinya baik, masalah semua akan terselesaikan. Apakah tetapi tidak menuju pada satu sistem yang monarki ya, apalagi monarki absolut begitu ya. Artinya kan kalau pengen seperti itu kan harus satu yang memimpin dan satu yang menegak hukum atau pemerintahan atau dari itu akan semuanya berbagai. Gini Mas, kalau sudah cerdas semua nggak akan ada monarki. Nggak akan ada absolute government juga. Nah, itu maksud saya itu. Kalau Pak Dedika seperti itu anti mainstream itu mainstreamnya nanti ekstrim. Enggak. Kalau kita pembangunan manusianya sudah merata, banyak yang cerdas, kita juga akan berebut menjadi pemimpin dengan cara yang baik. Dengan cara yang jujur dan akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tapi itu akan tercapai ketika pembangunan manusianya baik. Iya, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Pemirsa, tadi kita sudah berdiskusi ya, berbincang mengenai masalah moderasi beragama dan sudah sampai ke titik akhir ya. Mungkin itu saja dari kami, sekian, kita tunggu next video selanjutnya bersama saya Aufa Syukron, dan terima kasih Pak Redika telah berkunjung sama-sama di sini untuk membahas masalah konflik moderasi beragama. Terima kasih, jangan lupa untuk share, like, dan komen video ini. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.